Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Kita melihat ada video yang beredar sekarang ini yang wajahnya ini mirip sekali dengan Hakim Wahyu Iman Santoso, salah satu hakim dan juga hakim ketua dari persidangan kasus Brigadir Joshua. Yang di sini tuh aku melihat bahwa sepertinya ada usaha kayak kriminalisasi atau bahkan pelemahan dari hakim yang menangani kasus sidang Sambo ini. Karena kita sudah bisa melihat ya dalam persidangan yang disiarkan secara langsung, ini memang sepertinya agak sulit hakim itu dilakukan intervensi. Bahkan dalam beberapa kali di persidangan, Hakim Wahyu pun juga terlihat emosional pada saat berbicara ke sejumlah terdakwa. Let's say adalah Kuat Ma'ruf yang sudah secara resmi mengatakan hal tersebut di persidangan, bahkan tim kuasa hukumnya juga sudah mengajukan laporan ke Komisi Yudisial untuk Hakim Wahyu Iman Santoso yang dinilainya melanggar kode etik. Kalau aku melihat rekaman ini teman-teman, kita akan coba lihat, kita akan verbatim apa yang dikatakan. Apakah ini salah satu bentuk kriminalisasi dugaannya ke sana, atau bahkan ini adalah suatu hal yang sifatnya mungkin karena keceplosan saja. Memang videonya seperti apa Anja? Sini coba kita lihat ya. Salah satu video yang beredar di awalnya TikTok, kemudian tersebar kemana-mana. Video ini berisi percakapan yang diduga adalah Hakim Wahyu Iman Santoso. Kita harus pakai dugaan walaupun secara kasat mata ini memang sangat dekat sekali kemiripannya dengan Hakim Wahyu. Ada juga dua video sebenarnya yang beredar. Yang pertama ini adalah dugaan antara Hakim Wahyu Iman Santoso dan Kabareskrim Komjen Agus Adriano yang membahas persidangan Verdi Sambo. Itu adalah bagian pertama. Dan video yang kedua adalah mengenai obrolannya, dugaannya Hakim Wahyu Iman Santoso dengan seorang perempuan kemudian direkam. Kita kan masyarakat langsung berpikirnya kemana-mana. Kita coba simak dulu cuplikannya dan nanti akan aku tampilkan verbatimnya atau apa sih yang disampaikan dari obrolan ini. Oke, intinya adalah kurang lebih seperti itu. Aku yakin teman-teman sudah melihat. Kita akan langsung aja coba ya. Kita gali lebih dalam apa yang disampaikan di sini. Awalnya dugaan ini adalah mirip sekali dengan Hakim Wahyu Iman Santoso. Awalnya beliau itu menggunakan telepon sambil ngobrol dengan seseorang perempuan. Kemudian handphonenya ditutup. Kemudian ngobrol secara santai, dan kita bisa melihat bahwa kalau memang ini adalah Hakim Wahyu Iman Santoso, dia tidak sadar dia sedang direkam. Ini juga sebenarnya bisa termasuk dalam pelanggaran hukum ya teman-teman, pelanggaran hukum yang cukup berat sekali. Rekaman pribadi kenapa disebarkan? Lantas tujuannya apa? Apakah ini melemahkan seorang Hakim Wahyu Iman Santoso? Karena kalau ini terbukti ada pelanggaran etika, tidak menutup kemungkinan beliau akan diganti, dan ini akan sangat menguntungkan timnya Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Karena tinggal 2 tahapan lagi, nanti kan kita tinggal melihat jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutannya, dan kedua adalah pledoi atau pembelaan dari para terdakwa, lantas adalah putusan. Kalau tiba-tiba di ujung dari persidangan ini diganti hakimnya, hakim yang mengganti nanti tentunya dia tidak punya lagi kayak feeling atau perasaan lagi ya. Karena ada bagian-bagian subjektif, walaupun mereka bisa melihat dari data-data kualitatif, rekaman BAP dan sebagainya. Tetapi kan hati ya, perasaan ya, faktor keyakinan, subjectivity itu agak sulit kalau hanya dilihat dari kertas atau data-data yang sifatnya kualitatif. Kata-katanya adalah seperti ini, dugaan untuk Hakim Wahyu Iman Santoso. Masalahnya, gini ya, dia nggak masuk akal banget. Dia nembak pakai pistol Joshua. Tapi nggak apa-apa, syah-syah aja. Saya nggak akan pressure dia untuk ngaku. Saya nggak butuh pengakuan. Ini statement yang pertama, dugaan dari Hakim Wahyu. Ada perempuan yang membalas seperti ini. Betul, Mas Wahyu ngomong gitu. Saya nggak butuh pengakuan, betul. Kemudian dugaannya untuk Hakim Wahyu mengatakan, saya nggak butuh pengakuan, kita bisa menilai sendiri. Silakan saja, saya bilang mau buat kayak gitu. Kemarin tuh mulut saya sebenarnya sudah gatel, tapi saya diemin aja. Kemudian dari rekaman yang beredar ini, ada juru bicara dari Komisi Yudisial, Miko Susanto Ginting, juga sudah mengadres isu ini dan juga sedang melakukan analisa lebih mendalam.
ada dua video yang tersebar. Apakah video ini adalah real, bukan mungkin palsu? Apakah benar itu Hakim Wahyu? Apakah rekayasa atau bukan? Tetapi sepertinya kalau aku melihat dari kasat mata, kemungkinan besar ini adalah Hakim Wahyu secara benar. Karena kualitas videonya tidak begitu baik, tipikal ya kalau kita merekam secara amatir. Kemudian juga rekamannya kelihatan banget, itu sedang disembunyikan, kameranya mungkin begini. Aku sih menduga bahwa ini adalah dugaanku sangat kuat memang beneran Hakim Wahyu. Tetapi coba kita lihat konteksnya, kontennya. Memang apa sih yang diobrolkan? Kenapa kok dari Miko Susanto Ginting ini mengatakan bahwa kalau ini benar, ini bisa melanggar kode etik. Dan kalau ini melanggar kode etik, hakim akan segera diganti. Harusnya kita masyarakat juga mulai berpikir, anggap saja ini adalah benar. Dengan verbatim yang sudah aku sampaikan tadi, tidak ada hal yang begitu fundamental yang disampaikan oleh Hakim Wahyu Iman Santoso. Karena memang pernyataan-pernyataan ini bukanlah hal yang baru lagi ya teman-teman di media massa. Kita banyak pengamat netizen, termasuk aku juga, atau pengamat ahli pidana, mengatakan yang jauh lebih parah dibandingkan ini. Toh juga yang dikatakan dari dugaannya Wahyu Iman Santoso ini bukanlah suatu hal yang tidak bisa kita lihat dari pengadilan, di persidangan. Bahkan kan di persidangan juga Hakim Wahyu juga mengatakan misalnya ke Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, karena kalian itu buta dan tuli, seperti buta dan tuli intinya. Karena bilangnya tidak melihat, tidak tahu ini dan itu kan sudah lebih frontal dibandingkan dengan ini. Tetapi ini menurut aku adalah dugaanku teman-teman, ada bagian dari orang-orang yang berusaha melemahkan tim dari hakim yang menangani kasus ini. Karena mungkin hakimnya sudah nggak bisa disodok gitu, sudah nggak bisa lagi dilakukan tekanan-tekanan. Karena ya, dengan atensi masyarakat sebegitu luas, mereka juga tidak mau menggali kubur sendiri. Karena kalau mereka melakukan hal-hal yang janggal, gila, semua mata tertuju kepada kasus ini. Jadi mereka sudah ngerti, resikonya akan sangat besar sekali. Mungkin dugaannya bagi sebagian masyarakat yang berpikir bahwa ini adalah ulahnya timnya FS dan juga PC. Karena mereka sudah tahu hitung-hitungan secara logika dan juga hukum, FS dan PC akan mendapatkan hukuman yang maksimal, dan dugaanku sangat kuat paling tidak FS itu akan mendapatkan hukuman maksimal. Hukuman minimalnya adalah seumur hidup menurut aku, dan maksimalnya adalah hukuman mati ya, untuk pasal 340. Dia sudah ngerti nih, makanya berusaha dia memikirkan cara, dugaannya adalah untuk mencari menjatuhkan tim hakim di sini, misalnya dengan mengangkat isu-isu yang sifatnya adalah kode etik. Karena kalau ini terbukti, nanti akan bisa diberhentikan, akan di-stop, dan itu akan menguntungkan pihaknya FS dan juga PC atau terdakwa lainnya. Itu adalah dugaanku yang sangat kuat. Terus juga, kalau aku melihat dari sejumlah ahli pidana juga mengatakan begini, karena kalau ini nanti diganti hakimnya teman-teman, karena ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, keyakinan hakim itu adalah faktor yang sama pentingnya dengan 2 alat bukti. 5 alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Tetapi dengan konteks obstruction of justice, ada banyak hal yang sifatnya adalah cuma tunggal isu-isunya. Misalnya adalah keterangan yang berasal dari Baradae. Misalnya bahwa Ferdy Sambo yang menembak, kemudian pakai sarung tangan, atau hal-hal misalnya uang yang diberikan, dugaannya adalah 1 miliar 500 juta masing-masing ke terdakwa lain. Itu kan boleh dibilang banyaknya adalah alat buktinya tunggal ya. Dan dalam dunia hukum, itu dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu isu itu adalah sebagai fakta. Nah, tetapi karena dengan konteks obstruction of justice tersebut, kalau hakim merasa yakin, apalagi pada saat hakim waktu lalu juga sudah datang ke 2 lokasi TKP tersebut, di rumah Duren 3 dan juga di rumah Saguling, itu adalah bagian untuk keyakinan hakim. Satu alat bukti dengan keyakinan hakim itu sudah valid, bisa untuk memutuskan hukuman. Nggak boleh kalau nggak ada alat bukti sama sekali gitu. Yang penting adalah ada satu juga bisa aja. Hakim juga boleh menggunakan seperti itu. Kalau ini diganti hakimnya, hal-hal yang sifatnya subjektif, keyakinan, walaupun ada banyak yang objektif, ini akan mempengaruhi putusan nanti. Karena ya seperti aku bilang tadi, sepertinya timnya FS dan juga PC sudah putus asa
banyak hal yang telah dilakukan sepertinya tidak berjalan dengan baik, makanya mereka berusaha menyerang individu-individu, terutama adalah dari hakim yang menentukan ini semua. Nah, kalau menurut kalian, dengan kata-kata yang sudah aku verbatim tadi, kan tidak ada hal yang sangat fundamental sekali. Kenapa kok jubir Komisi Yudisial, aku menangkap di sini bahwa ini dugaannya adalah melanggar kode etik dan bisa diganti hakimnya. Kenapa? Karena konteksnya itu kan tidak ada hal yang begitu krusial. Memang ada sih dugaannya adalah jika memang benar video yang pertama adalah obrolan dengan Kabar Eskrim, misalnya bahwa itu ada intervensi dari orang lain untuk menjatuhkan hukuman. Karena konteksnya adalah Kabar Eskrim juga kan beberapa waktu terakhir ini juga diserang dengan isu Ismail Bolong ya, seorang mantan anggota Polri juga yang berada di Kalimantan, tentang isu adalah dia diduga melakukan penyogokan untuk Kabar Eskrim dengan uang sejumlah beberapa miliar yang ternyata setelah diketahui dia meralat bahwa itu semua adalah paksaan di bawah tekanan dari Hendra Kurniawan. Tetapi karena sudah viral, ini sedang diselidiki lebih dalam. Tetapi aku juga tidak bisa menutup mata, ini adalah salah satu bagian yang nggak bisa kita pungkiri. Kita terlalu naif kalau ini hanyalah karena kebetulan semata. Tapi ya, kita dari awal kan sudah ngerti ya teman-teman bahwa ada konsekuensi yang sangat berat jika anggota Polri, sesama jenderal, berani menumbangkan seorang Ferdy Sambo karena dia posisinya sebagai seorang Kadif Propam, polisinya polisi dan juga ketua Satgasus sebelumnya, dia tuh banyak sekali menyimpan data-data anggota Polri, oknum-oknum yang terlibat dengan kejahatan-kejahatan atau melanggar hukum. Makanya pada saat dia sudah terpojok seperti ini, sudah menjadi dugaan dari awal bahwa mungkin saja senjata terakhir Ferdy Sambo adalah dengan bernyanyi, dengan mengungkapkan dugaan-dugaan orang-orang, baik itu pejabat atau oknum anggota Polri yang selama ini bekerja sama untuk hal-hal yang sifatnya adalah melanggar pidana. Mengenai motif juga semakin kesini kita semakin sadar bahwa ternyata ada banyak uang besar ya di sini ya. Apakah jangan-jangan motif mengenai pelecehan atau perselingkuhan adalah bagian skenario yang dipakai oleh Ferdy Sambo untuk mengelabuhi media dan juga netizen, karena hal itu adalah topik yang seksi dan banyak orang itu akan membahasnya. Karena juga dari pengadilan juga terkotak ya atau terbatasi dengan surat dakwaan. Di surat dakwaan itu adalah pasal 340 ya, pembunuhan berencana. Tidak ada mengenai misalnya pencucian uang atau pelecehan atau korupsi. Itu adalah yang membatasi dari surat dakwaan. Nah, apakah ini adalah salah satu bagian dari timnya FS yang masih tetap kekeh, dia sudah ngerti, dia akan dihukum. Perjuangannya sekarang targetnya adalah agar pembunuhan ini bukanlah berencana, tetapi adalah spontanitas. Tetapi sepertinya juga dia punya target lain, yaitu adalah menyelamatkan aset-asetnya. Uang yang ada disebutkan di sini itu sebenarnya bukan isapan jempol belaka ya. Karena paling tidak di rumah Saguling aja, menurut versi Baradae, ada 2 miliar loh uang tersebut. 2 miliar tersebut yang rencananya akan diberikan ke Baradae, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. 2 miliar bagi kita masyarakat umum, biasanya jarang banget kita simpan uang 2 miliar itu di rumah. Biasanya ya kita bisa taruh di bank. Deposito juga bisa 3%, 3,5% per tahun. Jadi adalah hal yang janggal kenapa 2 miliar aja udah janggal sekali, apalagi kalian tahu ya, beberapa kali aku bahas berapa sih penghasilan seorang Ferdy Sambo. Setelah kita breakdown kan paling tidak gaji dia tuh total ya sekitar 40 jutaan rupiah saja. Tetapi dengan ada uang 2 miliar di rumah Saguling saja, itu sudah sangat janggal sekali. Apakah cuma 2 miliar saja? Bahkan aku juga melihat ada liputan di programnya Aiman ya, dia punya sumber istimewa yang mengatakan bahwa sebenarnya ada ditemukan uang di rumah Saguling atau di rumah Bangka ya, itu lebih dari 2 miliar. Yang pasti uangnya adalah dalam jumlah besar, mungkin puluhan miliar atau ratusan miliar. Adalah hal yang aneh dan juga janggal. Kenapa tidak diletakkan di bank? Dengan orang berpendidikan seperti Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, dengan diletakkan uang di bank, pertama itu adalah aman. Kedua, akan mendapatkan bunganya, akan lumayan 3%, 4%, bahkan bisa sampai 6%, tergantung perjanjian. Itu adalah secara logika. Tetapi kenapa dengan orang well educated seperti mereka, uangnya disimpan di dalam rumah, uang cash gitu. Kenapa tidak dimasukkan ke bank? Ya dugaan sangat kuat itu adalah hasil dari uang
pelanggaran pidana agar tidak tercium oleh kepolisian transaksinya, biasanya seperti itu. Karena kan untuk menghindari hal-hal yang bisa dideteksi, biasanya orang-orang yang melakukan pelanggaran pidana berhubungan dengan uang, mereka lebih suka melakukan transaksi itu secara cash, agar tidak bisa ditelusuri asal mula dananya dari mana. Makanya sering kita mendengar berita kayak OTT atau operasi tangkap tangannya KPK, karena banyak oknum-oknum di Indonesia itu yang melakukan transaksi lebih suka dengan cash agar tidak bisa terdeteksi. Itu menurut aku tidak bisa kita pungkiri. Mudah-mudahan ya KPK atau PPATK segera melakukan tindakan untuk mencari tahu kenapa uangnya Ferdy Sambo sebegitu banyaknya dengan penghasilan yang dia miliki paling tidak adalah hanya sekitar 40 jutaan rupiah saja. Kita akan lihat nanti apa kabarkah dengan kasus ini, apakah Hakim Wahyu akan diganti atau tidak. Kalau terbukti ini adalah beneran rekaman dari miliknya Hakim Wahyu. Menurut aku sih, aku sangat menduga kuat rekaman ini adalah rekamannya Hakim Wahyu karena aku melihat begitu banyak kemiripannya. Tetapi setelah aku cek lebih dalam konteksnya, kok aku tidak menemukan alasan kuat menjadikan ini sebuah permasalahan yang sangat fundamental. Dalam persidangan yang disiarkan secara langsung, Hakim Wahyu mengatakan jauh lebih frontal dibandingkan dalam obrolan yang kesannya adalah seperti obrolan santai saja. Kalau menurut kalian, apakah ini melanggar kode etik? Jika itu benar, kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Terakhir, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa tinggalkan like juga, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.